dosen di Prodi Administrasi Publik dari UPN Veteran Jawa Timur. UPN. Dari UPN ya, dosen UPN. Jadi dari dosen tetangga ya, betul ya? Benar. Oke, Kak Novi sendiri udah siap? Siap? Siap. Oke, Oke. untuk waktu dan tempat kita persilahkan. Tepuk tangan dulu dong. Dulu dong. Nah, seperti yang kita tahu, isu radikalisme ini sangat hampir tidak pernah berhenti di depan terdengar di depan kita semua. Hampir setiap tahunnya, bahkan setiap bulannya, isu tersebut pasti terdengar di telinga kita masing-masing. Bahkan bisa mencapai sampai titik puncaknya. Entah itu tentang aksi teror, bahkan sampai aksi intoleransi di media sosial lainnya. Sebagai figur yang terjun langsung di bidang pendidikan, tentunya bagi kita isu ini sudah sangat tidak asing lagi. Bagi kalangan mahasiswa, anak-anak muda lainnya. Maka dari itu, untuk membahas sesi ini lebih lanjut, telah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ari Murti Kriswibowo, Sarjana Pemerintahan, Magister Science. Saat ini beliau merupakan dosen di Prodi Administrasi Publik UPN Veteran Jawa Timur. Beliau menempuh pendidikan sarjana ilmu politik di Universitas Gadjah Mada. Kemudian beliau melanjutkan Magister Science di Universitas Jenderal Sudirman. Berikut telah kita dengarkan bersama-sama profil dari beliau. Tanpa basa-basi lagi, kami sampaikan kepada Bapak Kris, kami persilahkan. Tes, sudah nyala. Oke? Terus? Bapak Kris ini kira-kira sekarang lagi ngapain ya Pak? Mas jaga Nah ini kesibukannya saya diundang di sini untuk ketemu dengan teman-teman hebat. Dan saya melihat visi-visi pemimpin di sini. Keren-keren, semangatnya, wajahnya itu wajah-wajah penuh, apa ya, penuh cahaya masa depan. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sudah? Tanpa lama lagi, kami persilahkan. Oke, ya. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Kayak belakang itu ya, keren ya. Selamat pagi teman-teman. 3 kali, pagi gitu ya. Selamat pagi teman-teman. Oke, apa kabar? Luar biasa, yang di belakang luar biasa, yang di depan baik, nggak apa-apa. Oke, saya itu senang berada di sini. Biasanya saya ke sini cuma ikut mingguan, tapi hari ini saya ketemu dengan teman-teman yang saya sungguh senang sekali karena teman-teman punya masa depan yang cerah untuk di sini. Hari ini saya diminta oleh tim membawakan materi. Tadi sudah disampaikan ya, nama saya Ari Murti Kriswibowo, Sarjana Ilmu Politik, studi S1-nya di Administrasi Publik, itu terkait dengan manajemen pemerintahan, kira-kira gitu ya. S2 saya di Magister Ilmu Administrasi bidang manajemen publik. Manajemen tetapi nggak ngurusin swasta, manajemen yang ngurusin urusan-urusan publik, kira-kira gitu. Dan hari ini saya diminta membawakan radikalisme dan intoleransi. Silahkan slide selanjutnya, sudah disampaikan, sudah dipaparkan. Sebelumnya. Nah ini pengalaman saya pernah bekerja sebagai tenaga ahli DPRD di Purwokerto, di Kabupaten Banyumas, bidang kesehatan dan pendidikan Komisi B. Terus saya juga beberapa tahun ini membantu penjaminan mutu, saya terlibat dalam beberapa task force reakreditasi, puji Tuhan,
kepercayaan dari Tuhan, saya bisa di sana dan membawa beberapa itu ya, dapat akreditasi A, dapat akreditasi internasional, dapat akreditasi unggul, dan itu perjuangan begitu. Saya juga merupakan editor jurnal Dinamika Governance, jadi kalau Bapak Ibu dosen hadir di sini, atau pimpinan hadir di sini, barangkali mau nitip artikel di Sinta 4, silahkan kontak saya, boleh. Saya dosen, itu ada kontak saya. Terus lanjut, satu slide. Klik satu lagi, turunkan. Oke, sebelumnya saya mau tanya dulu. Siapa yang tahu di pendidikan itu ada 3 dosa? Apa saja dosanya? Malas, bukan itu. Ayo, 3 dosa besar di pendidikan. Ngacung. Tangan. Apa? Menyontek. Menyontek. Oke, tapi bukan itu. 3 dosa besar di pendidikan. Salah ajaran. Salah ajaran, bukan itu. Rasis. Oke, diterima, rasis. Sebelah sana mic-nya. Penggelapan dana. Penggelapan dana. Ya itu juga sih. Tadi yang teman-teman sampaikan itu iya, tapi bukan itu. Bukan itu. Ya, apa lagi? Berbohong. Berbohong, ya itu tidak baik, tapi bukan itu. Kelihatannya ada yang tahu. Yang kalian sudah terima kemarin apa? Bullying. Siapa tadi yang bilang bullying? Oke. Bullying. Selain bullying, apa lagi? Narkoba, oke. Terus selain itu? Kekerasan. Satu orang aja. Kekerasan seksual. Terus? Tadi itu loh, rasis itu loh. Rasis adalah bentuk intoleransi. Jadi saya ingatkan teman-teman, Kemdikbud itu menggarisbawahi kasih stabilo merah besar pada 3 kasus itu. 1, intoleransi. 2, perundungan, bullying. Yang ketiga adalah kekerasan dan pelecehan seksual. Nyontek, iya, dosa akademis, pemecatan. Atau sanksi-sanksi akademis, ditunda lulusnya, itu ya, nyontek. Terus misalnya melakukan plagiasi, nah itu dosa akademis. Selesainya dengan sanksi akademis. 3 dosa besar ini, itu dosa umum yang tidak boleh sama sekali disentuh. Ya, jadi yakinkan pada diri tidak dekat-dekat dengan 3 itu. 1, intoleransi. 2, perundungan. Yang ketiga, kekerasan dan pelecehan seksual. Ada case di kampus saya, dan itu sangat tegas ketika Pak Menteri mengeluarkan peraturan Mendikbud terkait dengan kekerasan dan pelecehan seksual. 1 pegawai tempat kami di PTDH. Kami perguruan tinggi negeri, jadi kalau PTDH itu suratnya akan setara dengan wakil menteri itu yang tanda tangan itu. PTDH itu pemberhentian dengan tidak hormat karena case kekerasan seksual. So jangan dekat-dekat. Termasuk juga kekerasan dan pelecehan seksual itu dalam bentuk manipulasi ya. Love bombing gitu-gitulah ya. Nah, tetapi dari 3 itu apa yang nomor 1 muncul? Kata-kata intoleransi. Jadi nomor 1 dari 3 dosa yang tidak boleh itu adalah intoleransi. Tadi yang dibilang rasis itu sudah intoleransi. Kita tidak toleran terhadap suku lain atau ras lain. Ya, oke. Lanjut. Nah, ngomong-ngomong intoleransi dan radikalisme, kita harus tahu terkait dengan kondisi sosial, kultural, dan geopolitik kita. Kita memang unik karena Indonesia itu adalah negara dengan populasi terbanyak di dunia. Benar kan ya? Kita dari SD sudah dengar ya, 270 juta orang. Nah, apakah
Indonesia itu terdiri dari satu entitas saja? Tidak. Apakah Indonesia terdiri dari satu agama saja? Tidak. Ada berapa agama di Indonesia? Siapa yang bisa sebutkan, angkat tangan. Bukan. Berdiri apa? Boleh berdiri. 6 ya? Islam, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Hindu. Oke, siapa namamu? Kuina dari Prodi Akupuntur. Kuina dari Prodi Akupuntur. Kita beri tepuk tangan buat Kuina. Ada 6 ya. Walaupun itu tidak benar, tetapi saya kasih hadiah deh. Saya bawa hadiah kok. Kuina, buat kamu. Agama yang diresmikan di Indonesia ada 6, tetapi agamanya enggak cuma 6, ada ratusan agama. Ada ratusan teman agama yang tidak terdaftar, yang tidak resmi itu sekian puluhnya. Ya, jadi Indonesia itu enggak cuma 6, Indonesia itu ada banyak agama. Termasuk juga suku. Kalau teman-teman, saya punya beberapa teman dekat orang asli Papua, mereka itu bilang, kami itu Mas Bro, satu kecamatan, beda desa, itu bisa punya beda dialek bahasa. Ya, bisa beda dialek bahasa. Artinya apa? Papua itu kaya sekali dengan ragam sukunya. Maka enggak salah kalau dibilang Papua punya 300-an suku sendiri dalam satu pulau. Di Jawa Timur saja kalau teman-teman sadar ada berapa dialek bahasa. Kalau teman-teman sudah keliling Jawa Timur gitu ya, itu setidaknya kita punya bahasa pesisiran, Surabayaan. Ya, Surabayaan itu bahasa pesisiran. Terus ada bahasa Mataraman, daerah Kediri sampai dengan Tulungagung, Trenggalek gitu kan. Ada bahasa Osing, daerah Banyuwangian, ada bahasa Madura di sini. Ya kan? Nah, itu baru Jawa Timur. Kira-kira teman-teman, dengan kekayaan yang sebegitu banyaknya, itu bukan cuma kekayaan budaya, tetapi juga kekayaan konflik. Ya enggak sih? Tak kasih tahu teman-teman. Sadar enggak kalau kalian, ini kan pendidikan tinggi ya, apa yang membedakan pendidikan tinggi dengan pendidikan yang lain? Pendidikan tinggi adalah pendidikan orang dewasa. Enggak ada tuh yang masih anak-anak? Yang di bawah 18 tahun ada? Yang di bawah 17 tahun ada? Yang belum punya KTP ada? Enggak ada toh, udah punya KTP toh? Nah, ini pendidikan orang dewasa. Pendidikan orang dewasa artinya setiap orang yang studi di perguruan tinggi, dia menyadari sebagai orang dewasa. Sudah taruh situ aja Mas? Taruh situ aja, karena saya masih mau mengeluarkan beberapa makanan dari situ. Gak apa-apa, tenang aja. Jelek ya kalau di foto ya. Kalau jelek di foto tak geser sini aja. Oke. Sampai mana tadi? Sadar nggak kalau kalian sejak kecil sampai besar pasti teman dekatnya, bestinya itu punya kesamaan frekuensi dengan kalian. Sadar nggak? Kalau saya gemuk gini, pasti temannya juga gemuk biasanya. Karena suka makan. Iya toh? Bener nggak? Kalau ada yang pinter, pasti ngumpulnya sama anak-anak pinter, ya nggak? Iya toh? Lihat nggak? Sadar nggak? Sadar toh? Nah, kalau ada yang sukanya bolos, kumpulnya sama anak-anak bolos. Itu ternyata adalah bagian dari mekanisme bertahan hidup manusia yang sebetulnya harus kita diskusikan ulang. Kenapa? Karena orang itu akan merasa aman dengan yang sama dengan dirinya. Ya, orang itu merasa aman dengan yang sama dengan dirinya. Maka dia merasa yang bukan kelompok dirinya itu berbeda, aneh. Aku tuh lo sukanya makan, kamu kok lo gak suka makan? Itu hal yang paling kecil, kira-kira gitu. Dan di Indonesia susah teman-teman. Jangankan suka makan dan gak suka makan gitu ya.
Yang satu itu kalau di timur sana, saya pernah tinggal di Kampung Ambon di sini, di salah satu Kampung Ambon di sini. Mereka suka punya kebiasaan minum kalau malam, minum minuman keras begitu. Dan mereka kalau tidur jam 2 malam, sedangkan saya biasanya ya jam 9, jam 10 sudah harus istirahat gitu. Dan itu menjadi singgungan yang kuat. Itu saja sudah susah. Yang satu suka minum, yang satu suka makan, yang satu sukanya teriak-teriak, yang satu enggak. Ya. Nah, maka keberagaman ini tidak selalu membawa dampak positif, tapi juga membawa dampak negatif, mengikuti, mengancam disintegrasi bangsa seperti ada tindak kejahatan, rasisme dan intoleransi. Oke, lanjut. Saya ada pertanyaan, 2 pertanyaan berhadiah. Siapa yang mau jawab? Apa itu intoleransi? Oke. Baik, menurut saya intoleransi itu tindakan atau aktivitas yang merendahkan atau merendahkan kepercayaan orang lain seperti agama, suku, dan bahasa. Namamu siapa? Nama saya Robertus Hatu dari Prodi Ilmu Hukum. Nama panggilannya Robi. Kita beri tepuk tangan buat Robi. Robi, saya kasih coklat buat kamu. Kamu suka enggak? Tak kasih coklat ya. Siapa yang mau jawab radikalisme? Ngacung, angkat tangan, belah sini. Siapa? Radikalisme? Sebelah sini. Mic-nya boleh diberikan. Menurut saya radikalisme itu salah satu kekerasan secara fisik atau non fisik. Oke, kekerasan secara fisik ataupun non fisik gitu ya. Oke, kita beri tepuk tangan. Namamu siapa, belum kenalan? Nama saya Josa. Josa? Iya. Oke, kita beri tepuk tangan sekali lagi buat Josa ya. Masih ya? Oh, masih ada. Itu teman tadi Josa mana? Nanti dibagi ya. Intoleransi itu dari 2 kata, in dan toleransi. Toleransi tahu ya? Toleransi itu seberapa kuat kamu menghadapi perbedaan. Misalnya sekarang ini ruangan ini ber-AC, di luar adalah neraka Surabaya gitu kan. Kalau siang hari kan neraka Surabaya ya, panas banget kan Surabaya. Kalau kamu dari sini terus tiba-tiba dikasih di tengah jalan atau di perempatan Arif Rahman Hakim, suruh berdiri 15 menit gitu, kuat atau enggak kuat? Kalau kamu kuat berarti kamu cukup tolerans terhadap perbedaan suhu. Ya kan? Itu toleransi. Di sini sangat dingin, sejuk, enak, di luar sangat panas. Dan kalau dari sini terus kamu dipindahkan keluar, kamu kuat, itu berarti kamu tolerans. Kata in di depan artinya tidak, sama seperti dis begitu ya. Disintegrasi itu kan dari kata tidak terintegrasi. Intoleransi artinya tidak bisa toleran. Tidak bisa toleran itu tadi tidak bisa menerima perbedaan secara ekstrim. Dan kalau radikalisme itu 2 kata, yang radikal dan isme. Sebagai seorang alumni ilmu politik, kata isme itu berarti ideologi atau sesuatu hal yang diyakini benar, tapi belum tentu benar. Misalnya ada yang percaya flat earth, bumi itu datar, nah itu diyakini datar. Sebagai sebuah isme, sebagai sebuah ideologi. Nah, kata radikal itu berasal dari apa? Berasal dari kata radik, bahasa Latin itu.
Bahasa Latin ladik itu artinya adalah akar. Jadi seseorang yang radikal itu artinya dia yang sangat mengakar kuat pada apa yang diyakininya. Bagus tidak? Suatu ketika bagus, tetapi pada situasi yang lain seringkali tidak bagus. Contohnya, bangunan di Angkor Wat ini. Akarnya banyak ya, tapi merusak bangunan tidak? Merusak bangunan. Radikalisme adalah salah satu bagian yang membahayakan bagi kebangsaan kita. Karena dia merasa satu-satunya yang paling benar, dia membangun akarnya sangat kuat, lebat, dan menutupi bangunannya sendiri. Ya kalau di tempat kita mungkin ya, kalau di perumahan gitu yang kelihatan adalah pohon ketapang. Pohon itu cepat besar, cepat jadi berindang, tetapi akarnya pasti merusak saluran drainase di perumahan. Misalnya begitu ya. Oke, lanjut. Dan di Indonesia, perilaku radikalisme itu dikaitkan dengan sikap yang tidak patuh dengan peraturan dan norma yang berlaku. Seringkali menggunakan kekerasan, pemaksaan, dan dalih keagamaan atau paham-paham ekstremis yang diyakini seseorang. Sedangkan intoleransi mengacu pada sikap pribadi seseorang yang tidak menghargai apa yang dianut atau yang dipercaya orang lain berbeda dengan dirinya. Tadi jawaban teman-teman sudah bagus, keren tuh. Radikalisme dan intoleransi. Intoleransi tidak bisa menerima orang lain yang berbeda dianggap aneh. Orang lain yang berbeda dianggap jahat, itu intoleransi. Radikalisme itu menganggap diri paling benar. Lanjut. Nah, kalau kita buat dalam sebuah grafik, mulai dari intoleransi itu, dari kiri itu yang paling soft, yang kanan itu yang paling keras begitu ya. Yang kiri itu intoleransi itu bibit-bibit awal sekali sebuah tindakan terorisme. Saya mengklasifikasi dalam beberapa hal. Pertama, intoleransi itu tidak menerima atau menghormati pandangan keyakinan orang lain yang berbeda. Tadi kita sudah diskusikan ya. Radikalisme itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, simpatisan. Orang yang setuju meskipun tidak ikut melakukan kekerasan dengan tujuan atau alasan kelompok menggunakan kekerasan. Kita sepakat bahwa salah satu ormas besar, sebut saja ya, FPI, itu dulu yang pertama kali dia bisa gaung terkenal itu gara-gara dia melakukan razia banyak tempat hiburan, biliar, tempat orang, bar gitu ya, digerebek, terus dirusak. Nah, yang melakukan perusakan itu adalah mereka yang radikal. Tetapi radikal itu yang sebelah kanan itu ya, yang hijaunya hijau tua itu. Di mana ideologi atau paham yang ingin melakukan perubahan secara mendasar pada sistem sosial politik dengan menggunakan cara-cara kekerasan. FPI waktu itu masuk ke tempat merusak banyak barang, ya. Terus habis itu dia bilang bahwa ini demi menyebarkan syariat Islam. Di bawah itu ada orang-orang yang tidak ngapa-ngapain, tetapi menganggap hal yang dilakukan FPI itu baik. Saya kasih contohnya konteks FPI tahun 2007-2008. Yang waktu itu mereka memang tugasnya atau pekerjaan mereka itu hanya gerebek bar, tempat judi, prostitusi, ya begitulah ya, tempat-tempat maksiat itu. Dia memang membubarkan itu dengan kekerasan. Terus ada orang-orang pendukung di sebelah kanannya, warna hijau muda gradasi pertama. Orang yang memberi pembenaran atas tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok dalam rangka mencapai tujuan-tujuannya. Jadi kalau yang pertama itu setuju, ya gak apa-apa lah kan biar maksiatnya hilang gitu.
Yang kedua dia, loh ini benar demi menegakkan aturan. Lalu yang ketiga, aktivis adalah orang yang menyediakan hal-hal yang diperlukan oleh kelompok kekerasan yang hendak mencapai tujuan dengan melakukan rekrutmen ataupun memberi dukungan. Di beberapa demo itu ada aktivis. Aktivis itu bisa jadi menyediakan air minum, bisa jadi ketika demonya kasar, demonya di jalanan itu kasar, dia menyediakan bensin untuk bakar ban atau buat bikin bom molotov. Nah itu termasuk aktivis karena dia menyediakan sumber daya radikalisme. Ya, lah kalau sudah sampai tahap yang hijau tua itu geser lagi, itu sudah terorisme. Dia melakukan banyak hal untuk membuat orang lain takut, merasa terteror, dan terornya itu meluas. Saya di Surabaya itu baru, teman-teman. Saya baru di Surabaya itu tahun 2017, artinya saya baru 6 tahun tinggal di Surabaya. Di sebuah momen saya sedang, kalau kata orang militer tuh apa ya, tinjauan medan. Saya sedang melakukan tinjauan medan, membiasakan diri terhadap situasi di Surabaya yang tentu berbeda dengan daerah asal saya. Saya mulai mencari gereja-gereja yang dimana saya bisa ikut misa, dan suatu ketika kita dengar bahwa ada bom meledak di SMTP, dan itu membuat kita semua takut, ya kan? Oke, saya pernah ditanyai oleh teman saya seorang Muslim, karena kampus kami kampus negeri, saya hanya sendirian sebagai orang Katolik di prodi kami, dan di fakultas kami yang Kristen itu cuman Kristen Katolik itu cuman 4 orang dari 100 sekian dosen. Dan saya ditanyai, Mas, dengan kegiatan ini nih, dengan adanya bom ini, kamu benci enggak dengan orang Islam? Lalu kalau saya tidak toleransi atau saya tidak mengenal Tuhan yang memberi ampun kepada kita, maka saya bisa bilang, iya saya benci. Tetapi saya sampaikan, kami itu tidak benci pada orang Islam. Kami sadar bahwa yang melakukan pengeboman itu bukan satu entitas Islam. Islam sendiri kan ada banyak ya, ada lebar itu ya, kalau di studi etnografinya ada banyak itu. Nah, yang melakukan itu hanya oknum 1, 2, 3 orang. Yang kami rasakan, semoga teman-teman juga punya perasaan yang sama, yang kita rasakan ketika ada bom itu, kan tidak benci ya dengan orang Islam ya. Kita itu hanya takut ke gereja. Benar gak sih? Kalian pernah gak ngalami itu? 6 tahun yang lalu kalian kan sudah punya kesadaran ya? Sudah lah wong SD kan, kalian kelas 5-an kan. Kemungkinan itu. Lanjut. Nah, parahnya di Indonesia intoleransi itu tinggi. Surveinya LSI tahun 2022, tahun lalu tuh, mencatat 36 masyarakat Indonesia tidak menyukai aliran kepercayaan. Yang tadi saya bilang, agama resminya cuma 6, tetapi agama asli Nusantara ada banyak, ada ratusan. Ada Sabto Dharma misalnya. Nah, ketika 36% masyarakat Indonesia ditanya ini, kamu suka enggak dengan aliran kepercayaan? Mereka yang masih datang ke hutan, bakar dupa di depan pohon atau di batu, gitu. Kamu suka enggak? Ketika ditanyai 36% orang Indonesia bilang, tidak, itu musyrik, itu sesat, itu bid'ah, itu bid'ah. Nah, itu adalah awal dari intoleransi. Angkanya gede loh teman-teman, 36%. Kalau orang Indonesia 200 juta itu berarti sudah 7 juta sekian, 70 sekian juta. Kasus-kasus yang masih terjadi juga menyumbangkan tertahannya Indonesia dalam negara cacat demokrasi menurut EIU. Jadi pada banyak pemeringkatannya, nanti kalau teman-teman studi
perguruan tinggi gitu, banyak riset report yang harus teman-teman baca. Nah, salah satunya adalah riset reportnya IEU ini bilang bahwa Indonesia itu belum bisa diomong demokrasi sempurna, masih cacat demokrasi. Lanjut. Dan parahnya di pendidikan terjadi kasus-kasus radikalisme dan intoleransi. Mahasiswa FISIP Brawijaya itu ditangkap Densus 88 sebagai tuduhan mengikuti atau mendukung ISIS. Tahu ya ISIS ya? Sangat teror ya, ada orang digodok kepalanya gitu, dilihatkan videonya itu tuh mengerikan loh itu loh. Itu memberi trauma bagi kita. Terbukti dengan adanya beberapa properti mengenai organisasi ISIS dan beberapa senapan laras panjang di kamar kos mahasiswa tersebut. Ada di sini yang nyimpan senjata di kosnya? Oh, jangan ya, jangan nanti kalian kena Densus 88. Dan ini berita baru. Case kedua, ini juga berita baru. Dewan Perwakilan Mahasiswa atau DPM Universitas Teuku Umar di Aceh itu dikecam warga media sosial, netizen, dan Civitas Akademika UTU. Jadi kampusnya sendiri mengecam tindakan posting ucapan Hari Jumat Agung bagi umat Kristiani di tanggal 7 April. Gila, ngucapin selamat saja, tidak ikut merayakan loh ini loh ya. Ngucapin selamat itu dikecam. Dan anggota itu DPM UTU itu dipaksa menghapus postingan serta membuat surat klarifikasi permohonan maaf atas postingan tersebut. Saya harap teman-teman di sini begitu masuk mulailah untuk bisa membaur dan mengenal satu dengan yang lain. Ya, Tuhan menciptakan kita sangat beragam. Kalau Tuhan mau, bisa semuanya dibikin warna gelap, bisa semua dibikin kulit warna terang, tetapi Tuhan tidak mau itu. Tuhan mau kita saling mengerti satu dengan yang lain. Lanjut. Karena saya di kampus bela negara, jadi ada beberapa kampus bela negara teman-teman. Setidaknya ada 4 kampus bela negara, 1 Universitas Pertahanan. Kalau kalian besok pengen sekolah S2 terkait dengan pertahanan negara, Unhan itu menyediakan beasiswa, ya S2 itu. Lalu ada 3 kampus UPN. UPN Jakarta, UPN Jogja, dan UPN Surabaya itu oleh Pak Presiden SBY didelegasi sebagai kampus bela negara. Nah, saya mau bicara terkait dengan radikalisme dan intoleransi dalam perspektif bela negara. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme menyebutkan setidaknya ada 4 ciri tindakan yang mengancam disintegrasi bangsa. Tahu ya disintegrasi ya? Dis dan integrasi. Perpecahan intinya begitu. Yang pertama intoleransi. Jadi intoleransi itu selalu menjadi kata pembuka dari masalah selanjutnya. Yang kedua, fanatisme. Fanatik. Misalnya fanatik Milan ya sudah belain Milan terus. Fanatik MU ya MU terus. Terus yang ketiga, eksklusivitas. Menganggap diri lebih daripada yang lain. Yang keempat, revolusioner. Menginginkan perubahan secara drastis, ekstrim. Dan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 terkait dengan penanganan tindak pidana terorisme, itu klasifikasinya ada 3 yang disebut dengan radikal. Yang pertama itu anti Pancasila, tidak mengakui dasar negara Indonesia yaitu Pancasila. Yang kedua anti terhadap kebinekaan, tidak mau menyadari dan mengakui bahwa Indonesia itu beragam. Itu juga bagian dari anti negara kesatuan Republik Indonesia.
Dan yang terakhir adalah anti Undang-Undang Dasar 1945. Lanjut. Radikalisme di kampus menjadi wacana yang terus berkembang dan membayangi kehidupan akademik. Faktanya, perguruan tinggi pernah mendapatkan klaim dari BNPT tahun 2018 menyatakan bahwa terdapat 7 kampus yang di dalamnya berkembang benih radikalisme. Ini benar teman-teman, saya pernah studi di UGM ketika S1, bagaimana benih radikalisme itu sangat kuat, merasa diri paling hebat. Basisnya agama. Dan itu enggak cuma terjadi pada teman-teman di Muslim gitu ya, di Islam, tetapi juga teman-teman di Kristen juga gitu. Masih ada kelompok-kelompok yang sangat kuat terhadap ENS. Kalau kalian baca ENS itu Extra Ecclesia Nulla Salus. Di luar gereja tidak ada keselamatan yang ditafsirkan secara sempit. Pokoknya kalau mau masuk surga harus jadi Katolik misalnya gitu. Ya, itu bagian dari radikalisme yang sangat kuat. Diterjemahkan lebih sempit. Nah, seperti dipaparkan oleh Siri tahun 2020, Siri ini penulis buku radikalisme, dia doktor kajiannya terkait dengan radikalisme. Sebagai mahasiswa Indonesia adalah bagian yang memiliki kecenderungan terhadap ideologi tertentu, semangat untuk melakukan perubahan yang seringkali terinfiltrasi oleh kepentingan ideologi baik dari organisasi maupun dari kelompok. Ya. Lanjut. Kelihatannya slide terakhir. Nah, sebagai warga Indonesia, saya mau mengingatkan pasal favorit kami. Pasal 27 ayat 3, setiap warga negara berhak dan wajib dalam upaya pembelaan negara. Ini mengharuskan kita menunjukkan sikap perilaku mencintai kecintaan terhadap bangsa dengan segala upaya mencegah terjadi disintegrasi bangsa. Ada di sini yang tidak sayang pada Indonesia? Boleh angkat tangan. Kita semua sayang pada Indonesia karena setidaknya kita punya satu kesamaan, bahwa kita sama-sama menikmati, mengkonsumsi air dari tanah air Indonesia. Ya, kalau saya dulu di asrama, kenapa kami sangat punya persaudaraan yang kuat? Karena kami menyadari bahwa kami pernah minum dari sumber mata air yang sama. Sama juga dengan teman-teman. Kita, saya, dan teman-teman itu sama-sama punya kesamaan, yaitu kita sama-sama minum air dari tanah Indonesia. Dan kita mencintai Indonesia. Dan kita menyadari betul bahwa disintegrasi melalui tindakan intoleransi dan radikalisme adalah hal yang buruk bagi masa depan Indonesia. 5 nilai bela negara, yang pertama adalah cinta tanah air. Kalau kamu menyadari bahwa tanah air Indonesia ini beragam, maka cintailah keberagaman itu. Yang kedua, sadar bahwa kita itu tidak cuma sebagai makhluk kampus, makhluk keluarga, ya, tetapi kita juga adalah makhluk negara. Maka mari kita berbangsa dan bernegara. Tahun depan, tahun politik, teman-teman terlibat aktif dengan tetap menjaga supaya tidak terjadi benih-benih radikalisme. Kalau kira-kira ada, kalian harus siap jadi agen yang agent yang membendung intoleransi dan radikalisme. Itu sudah sikap bernegara dan berbangsa yang baik. Yang ketiga, setia pada Pancasila. Kalau ini nggak usah ditanyain ya, sudah jelas itu. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Yang kelima adalah, yang keempat itu misalnya pas pemilu kalian lagi repot ya berangkatlah untuk ikut pemilu. Ya, kalau kata Romo Fran Magnis mengatakan pemilu itu tidak memilih yang terbaik, tetapi pemilu itu memilih yang keburukannya paling sedikit. Ya, minus malum, yang keburukannya paling sedikit. Nah, yang kelima adalah kalau kamu sekarang ini saya yakin sih bisa
punya kemampuan awal bela negara. Secara intelektual kalian bisa duduk di sini sebagai mahasiswa baru, itu pasti karena intelektual kalian yang cukup. Kalian punya fisik yang baik, itu sudah bagian dari bela negara. Oke, lanjut, sepertinya sudah habis. Oke, lanjut satu kali lagi. Terima kasih. Itu teman-teman dari saya. Saya berharap ini bisa menjadi insight buat teman-teman bahwa situasi kita bukan cuma situasi berdagang, bukan cuma situasi berbisnis, bukan cuma situasi main game bersama mabar dengan teman-teman, tetapi situasi kalian di pendidikan tinggi lebih kompleks daripada itu. Kalian akan dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Saya yakin ada 1-2 dari kalian yang akan menjadi pemimpin di daerah kalian. Kalian akan menjadi pemimpin-pemimpin pada komunitas kalian. Dan ingatlah, 3 dosa pendidikan tinggi, kalau kemarin ditambah 1 anti lagi, anti narkoba, itu juga bagian dari hal yang sangat buruk. Terus hari ini kita belajar terkait dengan intoleransi dan radikalisme yang menyebabkan kekacauan bangsa. Saya berharap teman-teman menyadari dan menjalani. Kalau kemarin permintaannya anti radikalisme, saya menyadarkan teman-teman, semoga teman-teman sadar bahwa ini adalah bahaya. Begitu? Begitu, Mak? Silahkan. Oke. Jadi sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Mungkin ada yang nggak paham lagi tadi tentang apa yang sudah dijelaskan. Boleh angkat tangan yang mau tanya? Boleh, banyak. Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Perkenalkan, nama saya Christianus Waibiono. Saya merupakan dari lulusan SMK Fakultas Solo, lanjutkan studi di bidang manajemen pemasaran. Mohon maaf, sebelumnya mungkin di sini saya akan memberi sedikit tanggapan serta pertanyaan yang dari tadi mengganggu sekali dalam pikiran begitu. Kalau misalnya kita melihat zaman era modern sekarang, zaman digitalisasi, banyak sekali dengan adanya teknologi baru ini, banyak sekali yang namanya menimbulkan kekacauan, kecemasan, kegelisahan di tengah-tengah masyarakat kita. Seperti itu. Kira-kira dengan adanya teknologi seperti ini, bahkan sampai mengancam kedudukan, tatanan sosial, ekonomi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kira-kira apa cara yang terpikir dalam menghadapi inovasi, menghadapi musuh dari inovasi terhadap kemajuan teknologi. Musuh dari inovasi. Kalau kita mengangkat inovasi dalam sendiri dalam mewujudkan kemajuan bangsa, bagaimana cara menghadapi musuh dari inovasi dengan adanya kemajuan teknologi? Kemudian berkaitan dengan mungkin di sini kita pasti merasakan namanya ketidakstabilan politik serta ekonomi yang terjadi di Indonesia, lagi di tahun 2023 yang sebentar lagi akan menjelang seperti itu, di mana masa-masa panas dengan adanya regulasi dan birokrasi yang secara kompleks ini, kira-kira ngeblank. Oke, kita beri tepuk tangan buat Chris dulu. Semangat, Chris. Dengan adanya kemajuan dengan adanya ketidakstabilan politik ekonomi yang ada di Indonesia sekarang, dapat menghambat yang namanya inovasi dan sendika dalam mewujudkan kemajuan bangsa. Itu saja mungkin sekian dan terima kasih. Terima kasih. Boleh langsung dijawab? Boleh ya? Langsung dijawab. Oke. Terima kasih. Chris kelihatannya sama.
sama Chris ya. Terima kasih Chris untuk pertanyaannya. Ada yang mau beropini, berdiskusi bersama? Kira-kira apa harus dilakukan untuk memerangi, melawan inovasi? Intinya itu bahwa bagaimana supaya inovasi itu tidak berbenturan dengan perkembangan teknologi, begitu ya? Ya. Oke, ada yang mau menjawab bagaimana supaya inovasi tidak berbenturan dengan teknologi? Kita harus, enggak ada? Ada yang mau jawab? Oke, kita harus menyadari dulu, apa sih? Boleh. Ternyata ada di ujung. Maka nama saya Axel dari jurusan arsitektur kelompok Tan Malaka. Mungkin kita harus menyesuaikan diri dengan teknologi dan juga perkembangan zaman mungkin ya. Itu saran dari saya buat teman. Oke, menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Oke, ada lagi? Oke, wah rame. Minta tolong mic-nya di belakang. Menyesuaikan diri. Oke. Selamat pagi, nama saya Luna dari Prodi Akuntansi. Mau menanggapi sedikit, menurut saya kita harus bisa memfilter segala sesuatunya mana yang baik ataupun buruk. Terkadang kan seseorang menilai dari sebelah mata saja tapi tidak melihat secara luas dan langsung menggunakan ketikan jari dan menyerang orang tersebut dengan ucapan-ucapan yang tidak baik dan tidak memikirkan dampak buruknya bagi orang tersebut. Sekian, terima kasih. Oke. Daripada berdiri dan nggak ada ininya ya, saya tanyain ya, menurutmu gimana? Daripada diam saja, ayo. Pertanyaannya gimana supaya inovasi itu tidak berseberangan atau melawan perkembangan zaman, perkembangan teknologi? Menurut saya sih kayak inovasi kan terus jalan ya. Jadi kalau nggak bisa buat perkembangan teknologi ya itu kayak bakal terus. Oke, inovasi itu tetap jalan. Jadi mau ada inovasi nggak ada inovasi, perkembangan teknologi tetap jalan juga, gitu ya kira-kira ya. Oh ya, oke. Oke, terima kasih diskusi ya. Kita beri tepuk tangan untuk semua yang menjawab. Dalam pandangan saya, yang utama sekali harus dipahami dari pertanyaan Chris adalah apa sih artinya inovasi? Inovasi itu berasal dari kata nova, bahasa Latin lagi nih, nova. Nova itu artinya baru. Jadi selama ada inovasi, pasti selalu ada kebaruan. Kebaruan berarti ada sebuah kemajuan, perkembangan ya, develop. Berkembang begitu ya, growth, bertumbuh. Demikian juga inovasi itu tidak akan mungkin bertentangan dengan teknologi yang berkembang sekarang. Justru, ini kalau saya kampus itu menyadari, mungkin beberapa dosen tidak menyadari, tapi saya di kampus saya bersama dengan teman-teman yang masih energik muda begitu, menyadari bahwa sekarang itu ada namanya ChatGPT ya. Ada di sini yang belum pernah pakai ChatGPT? Angkat tangan yang tinggi, boleh nggak apa-apa, nggak usah malu. ChatGPT, Suster sudah pernah pakai ChatGPT, Suster? Nggak tahu ya, Suster? Oke, kita berhadapan dengan ChatGPT nih. Ada yang pernah pakai? Oke, siapa yang pernah pakai supaya bisa kelihatan? Tinggi, angkat tangannya tinggi aja. Oke, ternyata yang pakai cuma sedikit, berarti tadi yang nggak ngacung itu nggak paham apa itu ChatGPT ya? Nggak paham ya? Oke, ChatGPT itu adalah artificial intelligence, robot dalam bentuk web yang dia bisa berpikir, dia punya algoritma keren, bisa berpikir. Kamu pernah pakai? Pernah ya? Kamu tanyai apa saja, dia bisa menjawab. Bahkan tanya summa teologikanya Gereja Katolik itu dia bisa tahu
bab berapa dia bisa tahu. Dia lebih canggih daripada Google. Bagi pendidikan tinggi itu dia sebuah pedang yang bermata dua karena bisa membuat orang semakin kritis, atau yang kedua bisa membuat mahasiswa semakin malas. Karena kalian bisa order paper ke dia tanpa joki, serius. Kamu nggak perlu joki untuk mengerjakan paper kalian itu, pakai itu bisa. Tapi apakah benar? Keakuratannya tidak 100%. Tuhan menciptakan otak kalian lebih cerdas daripada ChatGPT, serius itu. Betul. Jadi ChatGPT itu mengkolaborasikan data terakhir pada September 2021 ya. September 2021 dan setelah itu tidak akan digunakan. Tetapi kecerdasan artifisial ini itu adalah bagian dari perkembangan teknologi yang harus diterima semua orang. Nggak bisa kita nolak, karena memang siapapun bisa pakai. Masalahnya kita harus bisa pakai ini dengan bijak. Misalnya ada inovasi teknologi ChatGPT, lalu di perguruan tinggi bisa enggak menerima inovasi itu? Kalau saya di kelas bilangnya begini, kamu boleh pakai ChatGPT untuk brainstorming. Kamu boleh pakai ChatGPT untuk membangun outline. Tetapi kamu enggak boleh pakai ChatGPT untuk membangun konten. Konten papermu itu tuliskan, wah itu sudah pasti akurasinya rendah. Nanti setelah dari sini coba ya kalian sambil searching, sambil coba buka ChatGPT kayak apa. Saya tetap tegas bilang bahwa kamu boleh pakai tetapi dibatasi. Kira-kira itu yang harus dilakukan, Chris. Jadi inovasi dan perkembangan teknologi pasti berjalan seirama. Tetapi apakah inovasi itu bisa diterima pada sebuah kelompok tertentu atau tidak, itu tergantung pada kelompoknya. Maka misalnya tadi itu perkembangan teknologi, ada ChatGPT, apakah kampus itu siap menerima atau tidak? Ya, kira-kira begitu. Terus yang pertanyaan kedua, bagaimana kita membendung ketidakstabilan politik gitu ya? Dan membendung ketidakstabilan politik dan ekonomi. Betul teman-teman, ini hal yang sangat memprihatinkan. Residu pemilihan gubernur DKI sekian tahun yang lalu itu masih terasa sampai sekarang, residunya. Residu itu berarti sisa-sisa kotornya itu ya. Dan Indonesia itu punya stigmatisasi yang sangat kuat. Seakan-akan ada yang sangat agamis dan yang kalau tidak agamis maka dia adalah anti agama, seakan-akan begitu. Padahal sebetulnya tidak. Kita itu sebagai makhluk sosial, sadar enggak? Kalau kita itu enggak benar-benar bisa berdiri pada satu ideologi tertentu, satu keyakinan diri kita tertentu. Kita juga harus bersinggungan dengan yang lain, yang punya nilai-nilai baik. Kesadaran itu harus ditanamkan di hati teman-teman untuk terlibat dalam politik besok itu. Terlibatnya apa? Ya kalau di media sosial, ya terlibat politik yang bijaksana. Jangan juga terlalu radikal, misalnya bilang Ganjar itu baik, terus seakan-akan Ganjar tidak punya dosa, itu juga tidak baik. Atau kamu menyukai Anies Baswedan, kamu memuji-muji dia seakan-akan dia tidak pernah punya salah, itu juga tidak baik. Ya, itu terlalu radikal. Kamu harus bisa menyampaikan dengan proporsi intelektualitas kalian. Ya, kira-kira begitu. Dan itu memang penting. Kalau kira-kira di grup itu sudah rame, pilihannya hanya dua, meninggalkan grup itu atau kamu terlibat memoderasi grup itu. Ya, belajarlah untuk bisa memoderasi situasi politik yang tidak stabil. Tidak ada yang tahu masa depan Indonesia, tapi yang kita tahu bahwa Tuhan pasti melindungi Indonesia. Gitu? Ya, ada lagi, tadi kelihatannya belakang ada yang tanya. Masih boleh enggak? Masih ya, satu lagi. Ya, boleh. Boleh ya.
Saya takut kalau overtime. Belakang, wah keren tuh. Ternyata di belakang. Perkenalkan, nama saya Bella Marcelina dari Prodi Akuntansi. Izin bertanya, bagaimana sih upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mencegah timbulnya bibit-bibit intoleransi dan radikalisme? Oke. Terima kasih. Wah, senang saya pertanyaan ini nih. Bagaimana mencegah bibit intoleransi dan radikalisme? Saya adalah banyaklah bermain keluar. Kebetulan saya 2 tahun ini, tahun lalu dan tahun ini, kepercayaan untuk menjadi dosen modul Nusantara. Dosen modul Nusantara itu program nasional pertukaran mahasiswa merdeka yang di Jawa harus ambil, kalau mau ambil program itu harus ambil di luar Jawa. Yang luar Jawa harus ambil di Jawa atau di pulau lain. Jadi switching, tidak boleh sesama pulau. Saya tahun lalu itu mendapat 3 mahasiswa Aceh, 2 mahasiswa Medan, sampai dengan Maluku Utara. Mereka yang tidak ada yang tinggal di Jawa itu, 1 semester bersama kelas modul Nusantara, tugasnya apa? Pemerintah tuh kasih program modul Nusantara itu, tugasnya supaya mereka mengenal perbedaan dari tempat tinggal mereka. Ternyata, saya yakin di sini juga sama. Ketika kita sedang games di mata kuliah itu, ada satu pertanyaan, siapa di sini yang tidak pernah ketemu dengan orang yang beragama Hindu? Ternyata semua ngacung, ngangkat tangan. Jadi 25 mahasiswa bimbingan saya, pendampingan saya di mata kuliah modul Nusantara itu, tidak pernah ketemu dengan orang yang beragama Hindu. Berapa orang yang pernah ketemu dengan saudara kita yang beragama Buddha? Ternyata yang ngacung cuma 2 orang, yang angkat tangan cuma 2 orang dari 25. Siapa di sini yang pernah lihat atau masuk ke gereja Katolik? Yang Katolik kemarin ada 1 orang dari 25 itu. Selain 1 orang itu, ternyata tidak ada. Artinya apa? Artinya ternyata banyak mahasiswa, banyak orang muda dan orang tua yang tidak pernah bertemu dengan orang yang bukan kelompoknya. Bahkan mereka yang dari Aceh itu punya insight keren loh teman-teman. Punya kesadaran yang menurut saya keren. Dia bilang begini, apa pengalaman yang buat kamu shock ketika kamu hadir di Surabaya dan tinggal di Surabaya? Mereka bilang begini, kami itu Pak, kalau di Aceh itu sholat subuh itu jam 6 kurang 1/4. Di Surabaya itu jam 5 itu sudah subuh. Karena mereka pria dan di Aceh yang sangat syariat Islam, mereka sangat soleh sekali, pasti berangkat ke masjid. Dan ketika di masjid mereka bilang, ada satu yang berbeda Pak, Islam di Aceh dengan Islam di sini Pak. Apa? Ternyata kalau setelah kita sholat subuh di masjid, orang di Jawa itu suka menyapa. Semua orang di masjid disalami, selamat pagi, assalamualaikum. Semua disalami. Di Aceh ternyata tidak. Bayangin, sama-sama orang Islam, berbeda posisi di Aceh dengan di Surabaya. Dia punya culture shock, perbedaan kebiasaan. Kalau di Aceh orang habis sholat, ya sudah langsung pulang. Tidak pakai menyapa, tidak pakai aroh-aroh. Kalau orang Jawa bilang aroh-aroh ya, menyapa begitu. Kalau di sini ternyata orang itu masih saling menyapa. Saya tidak tahu dengan tradisi gereja Katolik di luar Jawa, tetapi saya pernah beberapa tempat, misalnya di Pontianak, juga kira-kira samalah, kita masih suka menyapa, setidaknya menganggukkan kepala kepada sesama gitu ya. Nah, cobalah untuk bermain sejauh mungkin, tapi mainnya yang benar ya, jangan main ke tempat yang enggak benar, mainnya tetap main yang tempat yang benar-benar itu yang baik-baik. Itu akan membuat kita semakin toleran terhadap situasi yang berbeda. Kalau enggak pernah pasti enggak tahu.
Saya coba tanya deh di kelas ini, siapa yang pernah ketemu dengan orang, pernah ketemu dan berinteraksi, tidak hanya ketemu, dengan orang yang beragama Hindu? 1, 2, 3, wah banyak. Dengan orang-orang yang beragama Konghucu, lebih sedikit. Dengan orang Sabto Dharma, enggak ada. Padahal Sabto Dharma itu besar loh, itu aliran kepercayaan besar di Jawa. Kalian bisa searching. Wah, ternyata ada yang enggak ini ya, ada yang enggak pernah ketemu ya. Pak D saya itu Sabto Dharma, saya juga tidak tahu ritualnya seperti apa, tapi beliau bilang saya Pak Sabto Dharma, ya sudah. Jadi begitu saja, tapi saya pernah kontak erat. Gitu. Gitu teman-teman. Terjawab? Jawabannya gampang. Dolen sing adoh. Pergilah main yang jauh, berkumpul dengan orang yang tidak sama dengan kamu. Kamu akan belajar banyak. Sama seperti model Nusantara tadi itu. Gitu? Baik. Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Chris yang telah membersamai sesi kita pada pagi hari tentang radikalisme dan intoleransi. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil itu, mari kita sebagai generasi muda, apalagi kita sebagai mahasiswa yang tentunya kita perlu untuk bangkit, berdiri dan bergerak melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir terjadinya radikalisme dan intoleransi di negara kita ini. Gitu. Jadi sekian dari saya kembalikan kepada MC. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk sesi pertama hari ini. Untuk selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat secara simbolis yang akan diberikan oleh Ibu Citra Anggraini Tresyanto, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, kepada narasumber dan moderator. Dimohon kesediaannya untuk Ibu Citra dapat maju ke depan dan memberikan sertifikat kepada narasumber dan moderator. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk narasumber pertama hari ini. Selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada moderator pada sesi 1 hari ini dan akan disertai foto bersama. Selanjutnya akan ada foto bersama narasumber moderator bersama Ibu Citra. Oke, kita berikan tepuk tangan lagi. Dengan begitu berarti sesi 1 hari ini sudah berakhir ya Kak ya? Sudah selesai. Jadi gimana teman-teman? Tadi udah dapat apa aja? Pastinya penuh dengan edukasi ya Kak. Iya, jadi anti radikalisme dan intoleransi, di mana kita itu semakin diajari untuk bisa semakin menghargai sesama. Bener banget Kak Flo. Salah satu core value kita, ada yang tahu nggak apa yang berhubungan? Ada yang tahu nggak? 3 core value. 3 core value. Satunya apa tuh?